mendapatkan figur ayah dalam hidupnya, sehingga ketika dia dewasa dia nggak cari pasangan yang seumuran, selalu cari yang lebih tua, jauh lebih tua. Jadi sebenarnya bukan dalam rangka cari pacar, tapi dalam rangka cari ayah sebetulnya. Itu ayah berduit. Apalagi banyak loh sejumlah pelakor atau babi minor itu ya, ikut terapi ya kan, karena tetap merasa hampa. Pasangannya ketahuan selingkuh, dia cari tahu ya kan, di mana aja, ngapain aja, orangnya kayak backgroundnya selingkuhannya seperti cari. apa. Sebenarnya setiap kali kita cari tahu, kita lagi menyakiti diri kita sendiri gitu. Dan percayalah, nggak ada kata cukup. Masih ngebahas tentang perilaku selingkuh dan juga pelakor. Nah dok, balik lagi ngobrolin, tadi kan kita mau ngebahas pelakor, tapi sebelum itu ada pertanyaan nih yang menarik dari Bella yang ingin Bella tanyain. Nah ngomongin selingkuh sih dok, selingkuh itu kan biasanya kalau misalnya muncul pelakor biasanya dari laki-lakinya. Nah itu kesalahan dari siapa sih sebenarnya dok? Nah selingkuh ini salah siapa ya? Iya, salah siapa? Saya mewakili laki-laki, kita nggak mau di blaming ya kan. Seakan-akan kalau ada perselingkuhan itu laki-lakinya yang salah tuh. Padahal sebenarnya nggak murni kesalahan laki-laki. Terus dok? Nah misalnya gini nih, ya kan laki-lakinya selingkuh mas. Andaikan di muka bumi ini semua para wanita itu kompak ya untuk tidak mengambil laki-laki lain, ya kan, milik wanita lain, itu laki-laki bisa selingkuh sama siapa? Ya, paling aman laki-laki. Nah laki-lakinya selingkuh sama laki-laki itu jelas salah laki-laki ya kan. Kalau selingkuhnya sama wanita belum tentu dong. Ini logika berpikirnya dokter atau saya yang bingung nih? Saya bingung maksudnya dok. Ya nggak begitu juga sih. Ada juga kan sebenarnya yang wanita ditipu ya. Bilangnya kamu masih ternyata udah bawa anak 3. Nah itu jadi sebenarnya kalau bisa melihat seperti itu, kesalahannya ya pada kedua belah pihak ya kan, jarang nih karena satu hal. Pasti kedua pihak ya, suami dan istri, entah kita ngomongin selingkuh atau yang menggait ya kan, atau sampingannya ya karena itu juga sebenarnya agak gender nih, gender bias nih. Kenapa itu yang yang lebih populer itu pelakor? Seakan-akan wanita yang salah. Kalau tadi kan gimmicknya itu berarti laki-laki yang salah. Ya nggak juga, tapi kata pelakor sebenarnya gender bias. Seakan-akan kalau ada hubungan ekstramarital, perselingkuhan itu yang salah wanita. Iya. Karena dia adalah pelakor. Jarang laki-lakinya yang salah. Padahal jangan selingkuh karena laki-lakinya. Iya. Jadi mestinya ada terminologi baru, misalnya apa, pebinor ya. Pebinor nih lagi mulai naik daun, tapi nggak pelakor. Iya kan, selalu kalau ada perselingkuhan, wah ini pelakor nih, ya kan, dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya semuanya tuh punya kesalahan. Iya, punya andil. Kalau enggak kan enggak, namanya pemerkosaan, bukan perselingkuhan namanya. Kalau cuma satu orang aja yang salah. Benar setuju. Benar setuju nih di Different People. Kalau pemerkosaan satu orang. Kalau perselingkuhan orang dianya mau juga. Iya, suka sama suka. Benar dok. Iya. Oke. Jadi ngomongin langsung ke pelakor nih sendiri. Nah, pelakor ini kan muncul tadi seperti dokter bilang karena entah dari laki-lakinya ini. Nah sebenarnya korban yang di sini menjadi entah istri atau pasangan ya. Kita nggak bilang pasangan yang diselingkuhi. Iya, pasangan yang diselingkuhi. Dia ini andil juga berarti bersalah dong. Tergantung latar belakangnya, apakah ada masalah komunikasi dulu dengan tangganya, atau memang pribadi orangnya aja, pasangannya. Jadi ya agak psikopat dikit lah ya kan. Kayak suka coba-coba. Iya, memang dia tidak ada keinginan untuk monogami gitu loh. Yang dia cari itu debarannya, misterinya ya kan, sembunyi-sembunyinya. Nah itu mau seperfect apapun pasangan, kalau pasangan kita seperti itu ya udah akan terjadi gitu.
dan muncullah pelakor ini ya dok ya. Nah kenapa pelakor ini jauh lebih up ataupun trending ketimbang pebinor dok? Nah itu mungkin yang pada nggak akur adalah wanita ya. Istilah pelakor gitu ya. Oke, mungkin kalau laki-laki akur semua ya. Jadi jarang gitu. Kita menikmati aja ya di gender bias, tapi sebenarnya nggak boleh begitu. Banyak kasus juga yang saya lihat justru laki-laki nih, ya kan, kemudian ya itu tadi profiling ya kan di media sosial. Oh nih zodiak nih sukanya curi-curi percakapan ya kan, cari tahu ya kan tentang hubungannya ya kan, interestnya, akhirnya ketemu ya kan. Justru pebinor ini banyak dapat ini ya, menang banyak istilahnya ya kan. Jarang ketahuan ya. Iya, dapat seksualnya, dapat perasaannya. Dia kan kalau wanita udah kadung kegaet, wah perhatiannya luar biasa ya kan. Terakhir pinjam duit, pinjam nggak balik gitu kan. Jadi itu ya melatar belakangi mereka. Nah ngomongin juga pebinor, pelakor, ini sebenarnya sama-sama salah ya, sama-sama tidak apa ya? Ya maksudnya melanggar komitmen dalam pernikahan. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi cewek-cewek kurang akur makanya pelakor atau trending, itu juga lucu ya? Itu berbasis teori ya. Kalau yang tawuran biasanya laki-laki kan? Iya. Artinya laki-laki sama temennya ini kompak melawan grup lain. Kalau wanita biasanya gesekannya di antara temen-temen wanitanya ya kan? Oh iya. Makanya nggak ada tawuran biasanya, yaitu pertengkaran di dalam satu geng. Oh iya. Jangan-jangan itu ya gitu. Oke. Gitu nggak sih? Mungkin. Tapi dok ya, ngomongin tentang perselingkuhan, pelakor, pebinor lah itu. Nah, kalau misalnya tadi sempat kita waktu di balik layar nih di Film Iqbal temen ngobrol. Kalau misalnya ngomongin perselingkuhan, cewek itu biasanya menanyakan apa sih? Pada korbannya. Pada korbannya. Ada agak perbedaan ya. Bener nggak nih? Coba diperhatikan dibandingkan dengan pengalaman pribadi Bella. Gini, kalau korbannya laki-laki, artinya suaminya diselingkuhin sama si istrinya, istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Ini pebinor ya? Iya. Pertanyaannya ke istrinya yang selingkuh adalah, kamu udah ngapain aja? Iya kan? Udah sampai ini sejauh mana? Ini laki-laki kepada istrinya, ke pasangannya ya, kalau yang ketahuan selingkuh istrinya. Kamu udah sejauh mana? Gitu. Pokoknya intinya kamu udah ML belum sih? Gitu. Kenapa pertanyaan itu yang ditanya dok? Karena yang paling sulit diterima buat laki-laki adalah kalau istrinya sudah ML sama orang lain. Itu. Dia ngerasa dihianati gitu ya? Ini pengamatan ya dari klien saya. Itu dia ngerasa dihianati gitu dong? Nggak terimanya karena dihianati badan sama badan. Nah nanti insecure-nya adalah emang dia lebih pinter. Emang dia lebih besar. Lebih ke sana ya dok ya. Tapi kalau sebaliknya perempuan nih, dokter yang selingkuh, pasangannya sama saya misalnya ya, nggak usah jauh-jauh. Itu biasanya wanita nggak nanya begitu. Yang diselingkuhi, dia nanyanya, kamu sayang nggak sih sama dia? Oh iya. Kamu lebih sayang siapa? Dia apa aku? Gitu. Terus kamu udah ngasih apa aja ke dia? Itu pembanding rasa sayangnya, ya kan? Kok kamu ngasih begitu ke dia, ke aku enggak? Ya kan? Kamu apalagi lihat chatnya, kamu bisa se-sweet itu tuh sama dia, berarti kamu lebih sayang ya sama dia daripada aku kurangnya apa, ya kan? Begitu tuh biasanya, ya kan? Jadi wanita lebih, ini kasuistis juga ya secara umum, seorang istri diselingkuhi lebih bisa menerima walaupun misalnya laki-lakinya udah ML, tapi nggak pakai perasaan, lebih mudah tuh buat si wanita menerima. Oh dia nganggap perempuannya adalah, kemarin itu adalah kesalahan, mungkin lagi kepepet. Ya namanya laki-laki, kan. Gitu. Dia mikirnya tuh. Tapi kalau laki-laki lebih bisa menerima ya wanitanya, mau dia chatnya sweet lah, sayang-sayangan dan sebagainya, romance gitu. Buat laki-laki masih bisa menerima. Yang penting nggak sampai ML, itu lebih mudah diterima. Kalau udah sampai ML itu lebih sulit. Oh gitu ya dok. Iya, gangguannya lebih berat gitu. Kenapa mereka punya persepsi yang berbeda gitu dok? Gitu nggak sih? Kalau Bella waktu dulu gimana gitu? Lah saya. Tapi kalau misalnya tadi diceritakan masuk sih ke logikanya perempuan, pasti perempuan akan menanyakan, kamu lebih sayang mana? Lebih sayang cewek itu atau aku? Jadi kayak poin selingkuhan suaminya itu dia lebih cantik ya.
Ini dia apa? Dia lebih dia halus bang nggak aku, sih? Lebih oke. perhatian gitu. Kalau laki-laki emang lebih ganteng orangnya, gitu pikirannya. Emang lebih hebat diranjang daripada aku gitu misalnya. Oh, lebih ke sana Gitu, ya perbandingannya ya. Perbandingan logika sama Iya, emosional ya. ini pengamatan saya dari korban-korban perselingkuhan nih. Ya, kan? Apa yang lebih sulit? Pasnya rata-rata laki ngomongnya begitu. Kalau si Aduh. wanita begini gitu. Jadi chat itu membuat trauma para wanita biasanya. Oh, kamu ngechat begitu. Tapi ya. sama aku gini. Padahal kalau saya tanya si suaminya, ya dok namanya supaya dapet aja kan. Iya kan Nah, usaha. gitu. Effort di awal lebih kenceng biasanya. Kalau belum didapat, nah ini Udah. istri di rumah dikantongin kan. Udah dipegang. Aduh, ngomongin perselingkuhan tuh nggak ada habisnya ya di para people. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi ngebahas tentang perselingkuhan dan pelakor tetap di Bela-Belain Talk Show. A few inches later. Oke, kita masih bakal ngebahas tentang hal-hal yang seru lagi ya dok ya. Nah, ngebahas tadi kan tentang pelakor, pebinor. Itu ada sisi perilaku atau psikolognya menurut dokter bisa Iya. terjadi Kenapa seperti ya itu? orang bisa jadi pelakor atau pebinor pebinor. ya kan? Ya nomor satu kan bisa aja motif misalnya materi. Materi. Ya kan memang untuk cari materi kerjaan susah. ya kan? Memanfaatkan lah ya. Iya, kalau prostitusi murni sekarang harga mah nggak bagus. Dulu harga koronce. Iya, harga itu berlipat ganda kalau kita masih jadi bini orang. Gitu, itu ini intermezzo dulu ya kan. Tapi kalau selain sisi materi ada nggak sih sisi psikologisnya, kejiwaan seseorang ada nih. Biasanya beberapa klien saya yang pelakor gitu ya, itu misalnya ada yang kurang di inner child-nya. Jadi apakah ketika masa kecil diabaikan oleh ayahnya, ya Kurang kan? kasih sayang gitu ya. Iya, Dok, ya? artinya tidak pernah mendapatkan figur ayah dalam hidupnya. Sehingga ketika dia dewasa, dia nggak cari pasangan yang seumuran, selalu cari yang lebih tua, jauh lebih tua. Jadi sebenarnya bukan dalam rangka cari pacar, tapi dalam rangka cari ayah sebetulnya. Itu. Ayah berduit. Nah, apalagi selain dapat figur ayahnya dapat duitnya, ya kan? Oh iya. Gitu. Atau misalnya pebinor sama juga gitu, tidak mendapatkan kehangatan dari Seorang ibu. ibunya gitu. Akhirnya dia khusus nih yang begini spesialis STW setengah tua. Ya, carinya adalah Oke. ibu-ibu. Kadang juga kita nggak bisa menyalahkan, oh emang dia tuh emang pengen nyari yang kaya-kaya tua atau gimana. Tapi kadang-kadang Kadang-kadang ada terjerumus, psikologis, ada motivasi awalnya nggak sengaja untuk itu, tapi tertariknya memang pada yang itu, yang mengayomi, ya kan? kebapaan. Iya, bonusnya kalau ternyata mampu, Kaya, oke. ya kan? Di situ sebenarnya. Jadi nggak semudah itu bahwa pelakor hanya soal materi dan sebagainya. Kadang-kadang nggak hanya itu, tetapi ada sisi psikologisnya. Banyak loh sejumlah pelakor atau pebinor itu ya, ikut terapi ya kan, karena tetap merasa hampa. Oke. Ketika menjalani hubungan itu ternyata tidak mendapatkan yang sebenarnya dia Iya, inginkan gitu. Terus setelah Gitu. terapi itu gimana dok? Ya akhirnya memahami, oh ini loh ada sisi ya kan, unfinished business, jadi masalah yang belum selesai, sehingga itulah yang harus diberesin, sehingga kita nantinya tetap kok setiap orang tuh pasti punya keinginan jauh di dalam hatinya tuh punya pasangan yang betul-betul memahami dan mengerti di luar motivasi yang lain. Oke, cuma mungkin caranya yang salah ya dok ya. Atau belum paham sehingga jatuhnya seperti itu gitu. Oke, itu untuk jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan. Ada sisi sebenarnya yang kita mungkin nggak tahu. Iya, Dia ketika dia tumbuh dia tidak pernah merasakan rumah tangga yang baik, yang monogami gitu. Oke, Ya, jadi kan? disinilah. Sehingga ketika dia harus menjalani itu nggak ngerti gitu, mesti gimana gitu, Oke. apa sih menariknya dan sebagainya. Ketika dia menyadari ada yang kurang, akhirnya dia berusaha mencari itu, ya kan, menemukan sisi itu, akhirnya bisa juga punya pasangan yang cinta, bukan lagi nafsu, obsesi, apa sekedar suka. Oke, tapi mungkin adalah milik orang yang kita nggak taunya tuh malah seperti itu. Iya, akhirnya ketika kita betul-betul memahami apa sih ya kan yang menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya, kita akan jadi tahu, kita akan menemukan orang yang tepat, yang tidak harus menjadi milik orang lain. Nice. Oke,
itu berarti emang kita harus paham sendiri juga kemauan kita seperti apa, dan mungkin sudah ada yang profesional di bidangnya bisa datang untuk misalnya mungkin konsultasi, cerita atau gimana, siapa tahu ada masukan yang bisa membantu kita ya dok ya. Nah, ngomongin juga nih selingkuh dan pelakor Kubinor ini dok, sebenarnya mungkin nggak sih pasangan yang sudah selingkuh atau sudah mengkhianati itu akan berubah menjadi lebih baik dan kembali ke jalan yang benar? Nah, itu pertanyaan yang paling penting yang biasanya diutarakan korban. Padahal belum jadi korban loh, belum. Bisa nggak sih ya? Bisa nggak sih beneran tobat, ya kan? Apa suaminya atau istrinya, ya kan? Bisa, ya. Tergantung mau atau tidak dan menjalani prosesnya. Kadang niat aja itu nggak cukup. Oh, niat pun nggak cukup? Nggak cukup, tetapi harus dengan perjalanan yang tepat. Seberapa banyak sih suami istri kemudian balikan lagi, padahal sebenarnya nggak ada yang berubah dalam hidupnya, hanya sekedar capek aja bertengkar, ya udah balik, ya seperti itu. Jadi banyak rumah tangga itu gagal bukan karena banyak masalah, tapi karena 1-2 masalah, tetapi di pertentangan berulang-ulang. Jadi baliknya karena capek, bukan karena ada perubahan di kedua belah pihak, gitu. Kalau menyadari ini, kayaknya saya nggak menemukan apapun ya di luar pernikahan saya nih, saya mau balik, ya kan? Bukan hanya jadi ayah dan ibu, ya memang mau jadi suami istri lagi, ya kan? Ini butuh usaha dua pihak untuk memahami posisi masing-masing, ya kan? Kadang ya udahlah, salah kan itu udah dulu, ya kan? Sekarang yang sekarang, nah itu nggak bisa masuk di pemikiran pasangan yang diselingkuhi. Ya kan, enak aja udah habis begitu, ya kan? Nah, ada proses forgiveness terapi buat yang korban perselingkuhan. Ada juga loh sebenarnya forgiveness terapi bukan pada korban, jadi dari pelaku. Kadang-kadang pelakunya sendiri merasa bersalah, gitu loh. Cuma dia tidak mengutarakan. Lebih sulit loh memaafkan diri sendiri daripada memaafkan orang lain. Nah, itu kemudian menanamkan diri saya masih oke walaupun pernah melakukan kesalahan itu. Tapi bagaimana dari sekarang nih sampai yang akan datang. Kemudian memahami. Jadi sebenarnya orang gitu mirip-mirip sama orang kecanduan kan. Ada yang men-trigger gitu loh. Kalau lewat tempat di mana, ya kan. Jadi place, ya, time, ya, thing. Keinget deh sama masa lalu. Apa tempatnya yang memicu atau ada waktunya yang memicu, di waktu-waktu apa sih kita ini, ya kan? Atau apa yang muncul di pemikiran ketika itu terjadi, gitu. Itu yang harus dikenali. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, ketika biasanya sih separate dulu, terpisah dulu terapinya. Jadi pada pasangan yang diselingkuhinya ada terapinya, pada pelakunya ada terapinya. Nanti kalau sudah oke, siap, baru tuh couple, baru kita membuat hal yang baik baru, ya. Ada yang berubah di pola komunikasi, ya kan, di komitmen gitu, memperbarui, gitu. Ada second honeymoonnya, gitu. Benar-benar diterapi untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, jadi ada yang berubah di situasi rumah tangga itu, baru kemudian balik. Jadi bukan soal balik atau nggak balik, tapi ada berubah apa enggak, dan siap dengan resikonya. Jadi ketika itu, dok saya mau ada jaminan 100% bahwa hubungan rumah tangga kami baik-baik aja, nggak mungkin. Ketika kita menikah juga nggak ada jaminan itu. Makanya nggak ada asuransi pernikahan, nggak ada. Aku mau satu tuh, Beb. Nah, ya kan. Jadi itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Bukan juga kemudian gini loh, banyak orang tuh menghabiskan waktunya dengan menyakiti dirinya. Ketika pasangannya ketahuan selingkuh, dia cari tahu. Ya kan? Di mana aja, ngapain aja, orangnya kayak backgroundnya, selingkuhannya seperti apa. Sebenarnya setiap kali kita cari tahu, kita lagi menyakiti diri kita sendiri, gitu. Dan percayalah, nggak ada kata cukup. Coba berapa pertanyaan yang sama kita harus lontarkan terus. Kenapa mesti dia? Padahal lebih cantik aku, padahal kayak gini. Aku lo udah kayak gini, aku udah kayak Kalaupun gini. balik, itu bukan pasangan suami istri, itu polisi yang memaling gitu. Ya kan? Seperti itu. Polisi sama maling, ya Allah. Ya. Jadi memang sebetulnya butuh proses. Tapi apakah bisa? Bisa jadi. Bisa jadi ya dok ya. Tapi biasanya sih saya tes kepribadian dulu nih.
Oke. Iya, jangan-jangan di latar belakang yang kedua bukan karena melakukan kesalahan, emang orangnya aja Yang bobrok. begitu. Iya. Ada tuh yang sampai bertahun-tahun sama orang yang berbeda-beda dan sebagainya. Selingkuh dia. Tapi ujungnya balik lagi, Oke. iya kan? Nah, sampai punya anak di luaran begitu, Iya. tetap balik lagi gitu. Jadi itu kayak Oke. orang korbannya udah kayak Stockholm Syndrome tuh, jatuh cinta pada penculiknya. Gitu kan, udah disakiti terus tapi masih aja ya kan, gitu, nggak bisa bilang enggak gitu. Nah, ada juga itu Juga jadi memang sebenarnya itu complicated juga ya dok ya. juga. Ada yang mungkin berubah, ada yang memang dari sononya seperti itu ya dok Itu. ya. Maka dari itu kadang betapa pentingnya mungkin kalau misalnya yang berumah tangga, mungkin kalau misalnya udah di ujung tanduk ya datang memang ke profesional untuk konsultasi ya dok ya. Malah sekarang paradigmanya bergeser nih. Kalau dulu kan setelah ada masalah lebih baik premarital counseling, jadi sebelum nikah. Oke. Iya, 2,000 years later. Takutnya ya dok ya, setelah datang konsultasi nih, pranikah, ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa diterima dari sang cowok ataupun sang cewek nih. Kayak misalnya kurang ini, setelah dipikir-pikir, aduh aku nggak bisa nerima ini dok. Dan akhirnya nggak jadi menikah atau mereka memutuskan untuk, oh ya udah deh kalau nggak bisa, aku nggak bisa nerima kamu yang seperti ini. Jangan dijawab dulu, pasti pada kepo ya mikir, aduh gimana nih bisa-bisa nggak jadi nikah, ataupun nggak jadi tunangan atau nggak jadi yang lain-lain gara-gara habis konsultasi kan. Kita kan juga nggak tahu apa yang akan terjadi saat konsultasi ya dok ya. Ditungguin di Bella Belain Talk Show.